sertifikasi halal produk menggunakan skema self-declare. Self-declare ini bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia bilang pernyataan oleh pelaku usaha mikro dan kecil atas kehalalan suatu produk. Jadi ibu-ibu yang mengatakan bahwa produk ibu-ibu itu halal, begitu. Sedangkan pendamping PPH dalam hal ini saya adalah tenaga atau seseorang yang melakukan verifikasi. Regulasinya ini agak banyak, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan seterusnya. Yang intinya adalah bahwa tahun 2024 semua produk yang diperdagangkan, yang dijual belikan, itu wajib ada sertifikat halalnya. 1 tahun lebih lagi semua produk yang dijual, ibu-ibu kan punya produk kan, nah itu sudah wajib ada sertifikat halalnya. Kalau tidak, siap-siap kena sanksi. Sanksinya apa? Bisa saja dihentikan peredarannya dan lain sebagainya. Pengajuan sertifikat halal ini ada 2, yang reguler dan ada juga yang self-declare atau yang gratis. Nah, sekarang pemerintah itu dorong kebijakan-kebijakan yang memanjakan pelaku usaha, dan pastinya ini tidak terus-menerus. Kemarin karena COVID, kemudian akhirnya banyak kebijakan yang gratis-gratis. Tapi percepatan sampai tahun 2024 ini bisa jadi tahun 2024 ke sana tidak gratis lagi. Jadi muncul satu skema baru, namanya adalah self-declare yang tadi, yang hari ini kita bahas. Apa bedanya? Kalau yang reguler itu yang periksa atau yang audit itu adalah LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, atau yang ibu-ibu tahu dengan LPPOM MUI. Jadi kalau di sertifikat halal itu ada tertulis LPPOM MUI. Dulu logo sertifikat halal itu kan ada nomor di bawah, itu LPPOM MUI. Yang periksa adalah LPPOM MUI. Kalau yang self-declare, yang periksa adalah pendamping proses produk halal, dalam hal ini adalah saya sendiri. Kemudian setelah diperiksa, dikurasi oleh BPJPH sama, kemudian keluar fatwa MUI, kemudian diterbitkan sertifikat halalnya oleh BPJPH. Lanjut Pak. Oke, apa bedanya LPH dan LP3H? Jadi tadi ada yang LPPOM MUI, ada yang pendamping. Bedanya adalah kalau usaha yang ajukan self-declare itu adalah usaha mikro yang tidak, pada produknya itu tidak ada unsur bahan-bahan yang disembelih. Bahan yang disembelih berarti kambing, sapi, ayam. Di produk dia, misalkan bakso sapi itu tidak masuk di toran, masuknya di reguler, nah, gitu, atau yang berbayar. Yang kedua, omsetnya di bawah 500 juta, pabriknya atau outletnya atau tokonya hanya satu, tidak bisa lebih dari satu. Misalkan ibu-ibu produksi keripik di Morotai ada, di Ternate ada, tanpa produksinya, maksudnya nama usahanya satu, pemiliknya satu, itu tidak bisa di kita, bisanya di reguler. Kemudian petugasnya adalah pendamping tadi, kalau di LPH auditor. Sasarannya itu kalau di kita makanan, minuman, dan obat herbal. Gitu. Bisa difasilitasi dari APBN, APBD dan lainnya. Kemudian yang lain-lain, kalau ada izin edar bisa langsung, kalau tidak ada tidak apa-apa. Oke, lanjut. Oke, kriteria pelaku usaha yang dapat mengikuti self-declare. Yang pertama, ibu-ibu tahu bahwa produknya tidak beresiko. Tahu tidak beresiko? Misalkan antara mengandung unsur-unsur yang berbahaya,
yang tidak perlu diuji di laboratorium, nah itu boleh, yang gratis. Kalau yang sudah diuji di laboratorium itu harus yang reguler. Kemudian proses produksinya itu sederhana. Jadi kalau orang bikin abon kan sederhana, tidak ada proses yang berat-berat begitu, yang gampang-gampang saja. Orang bikin keripik cuma kupas, kemudian cuci, goreng, tambah dengan bumbu-bumbu, itu yang sederhana-sederhana. Maka itu masuk di kita. Kemudian memiliki NIB itu wajib. Semuanya memiliki lokasi atau tempat atau alat proses yang halal. Gitu. Kemudian memiliki atau tidak memiliki surat izin edar. Jadi tidak ada izin edar juga boleh, PRT. Memiliki outlet secara aktif, telah berpartisipasi berproduksi 1 tahun. Jadi sudah berproses 1 tahun. Produk yang dihasilkan berupa barang bukan jasa, ya. Jadi yang dihasilkan itu barang. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalnya tadi. Dari mana bisa dipastikan kehalalnya? Itu adalah pertama lihat di sertifikat halal dari bahan itu. Lanjut, tidak mengandung bahan yang berbahaya, telah diverifikasi kehalalannya. Jenis produk sesuai dengan keputusan Menteri Agama. Nanti sebentar kita akan bahas satu persatu. Menggunakan peralatan produksi, proses pengawetan produk, melengkapi dokumen pengajuan. Lanjut Pak. Produk-produk yang bisa mengajukan sertifikat halal adalah dalam jenis produk yang seperti ini, susu dan analognya. Kemudian yang berhubungan dengan minyak atau lemak atau emulsi minyak atau es untuk dimakan. Jadi es untuk dimakan ini misalkan es mambo. Tahu es mambo kan? Ya, itu juga masuk. Berarti ibu tahu hampir semua es yang dijual itu bisa di sertifikat halal. Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan pangan. Jadi misalkan buah yang cuma dikupas saja, ya tak? Lalu dikemas, itu juga masuk. Kembang gula artinya berhubungan dengan permen. Lanjut. Atau coklat. Kemudian sariela. Sariela ini yang berhubungan dengan tepung. Jadi misalkan tepung sagu, tepung singkong. Kalau dia sudah ditepung, maka dia masuk di kelompok sariela. Tepung pati misalkan, nah itu masuk di sariela. Tapi kalau singkong jadi keripik, lain lagi, itu masuk di makanan ringan. Tapi kalau singkong jadi tepung, masuk di kelompok sariela dan produk sariela yang merupakan produk turunan dari biji sariela, akar dan umbi, kacang-kacangan dan telur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan. Lanjut Pak. Bakery juga masuk, ikan dan produk perikanan termasuk moluska. Jadi semua jenis bakery. Kemudian semua jenis turunan olahan ikan itu masuk. Mau ikan garam, ikan asap, ikan abon. Kemudian telur olahan dan produk telur hasil olahan. Gula dan pemanis termasuk madu. Garam, rempah, sup, saus, salad serta produk protein. Lanjut. Kemudian makanan ringan siap santap. Jadi makanan ringan siap santap ini ada yang asalnya dari umbi-umbian, berarti singkong, ubi, suku dan lain sebagainya. Atau yang olahan kacang, misalkan kacang telur, kacang kenari sembunyi, kayak begitu itu masuk. Kelompok bahan lainnya. Lanjut Pak. Begitupun dengan minuman. Minuman ini yang dari sari buah juga masuk. Sari buah tahu termasuk kopi, minuman berbasis susu atau minuman tradisional, air buraka yang diawetkan atau ada kemarin yang saya dampingi di Ternate dan Tidore itu air buraka tapi yang instan, bubuk instan begitu. So, jadi dalam bentuk instan. Nah, itu boleh. Lanjut Pak. Obat tradisional juga kayak jamu, obat herbal
dokumen yang dibutuhkan pada saat mendaftar sertifikat halal ini, ada beberapa dokumen yang otomatis ada dalam aplikasi atau websitenya, dan ada yang harus diisi oleh Bapak Ibu sebagai pelaku usaha. Apa saja yang harus dibawa atau diisi? Yang pertama adalah KTP, jadi harus ada KTP. Yang kedua harus ada NIB, itu wajib. Tanpa NIB tak bisa urus halal. Makanya hari ini ada materi tentang NIB, karena NIB dulu baru bisa bikin halal. Jadi KTP, NIB, email, nomor HP, kemudian yang terpenting ada 3: daftar bahan yang digunakan, kemudian foto produk, dan penjelasan masing-masing cara membuat produk itu. Gitu. Oke, lanjut Pak. Nanti kalau misalkan pengajuannya sudah dibuat, akan keluar STTD. Setelah keluar STTD tadi, ibu-ibu kirim pengajuan. Itu pertama dia ke Komite Fatwa. Komite Fatwa itu ada satu badan khusus di Kementerian Agama yang khusus menangani tentang sertifikat halal. Di Komite Fatwa ini akan periksa dulu, oh ini boleh disidang. Maka Komite Fatwa nanti bawa ke MUI untuk menentukan produk ini halal atau tidak halal. Jadi ibu-ibu kirim pengajuan, masuk ke Komite Fatwa, diperiksa dulu. Setelah diperiksa oke, dikirim ke MUI. MUI bikin sidang fatwa. MUI bilang oh ini halal, maka keluarlah ketetapan MUI. Suratnya seperti ini. Dulu-dulu orang menganggap bahwa ketetapan halal MUI itu sudah sertifikat. Makanya banyak sertifikat halal itu yang bentuknya seperti ini. Yang dulu, padahal itu bukan sertifikat halal, itu baru ketetapan halal MUI. Lanjut Pak. Ya, yang sertifikat halal bentuknya seperti ini. Jadi yang terbitkan sertifikat halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan ketetapan fatwa MUI yang tadi, yang surat yang tadi itu. Yang kedua, masa berlaku 4 tahun. Sekarang lagi digodok aturan bahwa halal ini berlaku seumur hidup, kecuali ada pergantian atau ada inovasi produk. Jadi misalkan ibu-ibu sertifikat suka keluar atas nama singkong rasa pedas yang dia gunakan 5 bahan. Tiba-tiba dalam perjalanan ibu-ibu inovasi, kasih lebih enak lagi, tambah ada 2-3 bahan baru, tapi produk yang sama, cuma ada tambahan 3 bahan baru. Maka itu harus diajukan kembali. Selama tidak diajukan maka dia berlaku seumur hidup, tapi itu masih digodok aturannya. Sementara ini masih 4 tahun. Kemudian sertifikat halal berbentuk digital atau bisa di-download. Jadi nanti kalau ada waktu saya akan pandu bagaimana cara masuk ke aplikasi atau website dari halal ini, supaya kalau sudah terbit itu 10 tahun berikut. Kalau saya misalkan tidak ada di sini, bukan Ustaz ada, tapi tidak ada di Morotai, itu ibu bisa download sendiri gitu. Kemudian pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal dengan cara download tadi. Nah itu, lanjut Pak. Oke, terima kasih.